Kesenjangan alam hanya bisa disalahkan karena lahir terlambat, atau bakat bawaan tidak sebaik yang lain. Tidak ada alasan bagi keluarga Feng untuk membawanya. Melihat semua orang menundukkan kepala, Feng Yan hanya mengangguk ringan. Efek kata-kata yang telah lama ditunggu-tunggu ini sangat bagus. Selain itu, meskipun itu adalah ranah yang sama, jarak antara puncak dan entry pertama sangat besar. Tanyakan pada diri sendiri dan ubah apakah mungkin bagi Anda, keluarga aristokrat, untuk menjadi tuan rumah. Ada keheningan di alun-alun untuk sementara waktu. Dan Feng Yan melirik Feng Fanyi lagi. Dikatakan dengan semangat, tapi Anda dapat yakin bahwa meskipun alamnya tidak rata, keluarga Feng saya juga akan berjuang untuk keadilan. Dalam tinjauan akhir, itu akan dianggap oleh Rana sebagai hasil yang sesuai. Kebijaksanaan diskresioner. Tapi bagaimanapun, Feng Fanyi adalah alam tertinggi pada akhirnya. Bahkan saudara kandung Feng Yulang adalah yang kedua setelah itu. Keuntungannya bahkan lebih jelas. Feng Yan tidak menderita, dan yang lainnya tidak mengatakan apa-apa. Feng Yan pasti sangat senang. Oke, aturannya sudah jelas. Ayo kita lakukan. Setelah waktu yang dibutuhkan untuk membakar satu batang dupa, ujian akan dimulai. Setelah pengumuman itu, Feng Yan juga tersenyum tipis dan melirik Qin Yichen. Dia masuk ke ruang belakang secara pribadi, dan mengatakan bahwa tidak benar mengatakan bahwa tidak ada jejak kekuatan roh di Qin Yichen. Namun sayangnya, jangan katakan bahwa keluarga Feng saya sebagian dalam penilaian kedua ini. Jika Anda menyalahkannya, salahkan anak Anda karena alam tidak cukup. Kata-kata itu berakhir, dan banyak Pillmaster terlihat berbeda. Tetapi pada akhirnya mereka pindah ke platform mereka sendiri. Tidak mungkin. Alam hanya dapat dikenali, tetapi tidak sebagus gadis iblis keluarga Feng. Tetapi kebanyakan orang hampir sama dengan pesaing mereka, dan tentu saja mereka tidak akan melewatkan kesempatan bagus untuk bersaing. Qin Yichen tidak mengatakan apa-apa. Itu adalah alasan Feng Yan yang tak terbantahkan. Dia berdiri dengan tenang di platform yang paling menonjol, dan ekspresinya acuh tak acuh. Tampilan seperti itu membuat banyak Pillmaster kagum di mata mereka. Diam-diam berpikir memang keberanian dari Master Seni. Bahkan jika itu kurang dari ranah, itu tidak mengurangi rasa percaya diri. Tetapi lebih banyak Pillmaster yang mengkhawatirkan Qin Yichen atau bahkan menunggu pertunjukan yang bagus. Perbedaan urutan pertama tidak bisa dibandingkan dengan Zhong Qinglin sama sekali. Sepertinya tempat pertama Qin Pillmaster akan segera hilang. Pada tahap pertama, hanya 2 manik-manik kekuatan roh yang terlewatkan. Tetapi dunia berada selangkah di belakang. Dan Zhong Qinglin memiliki keuntungan besar. Lupakan saja, mari kita khawatirkan diri kita dulu. Orang-orang bagus di Holy Stage, aku baru mulai. Banyak Pillmaster perlahan di tempatnya. Waktu yang diperlukan untuk membakar satu batang dupa adalah dengan melihat ramuan obat tersebut dan mengalokasikan waktu terlebih dahulu. Tidak ada distribusi tidak akan berhasil. 2 jam, kebanyakan orang pasti tidak cukup untuk menyempurnakan semuanya. Belum lagi semua pemurnian. Banyak Pillmaster melihat 9 putaran terakhir buah hati ajaib dan kristal es. Dan menyerah tanpa pemurnian, bahkan tanpa melihatnya, karena mereka terganggu olehnya. Bahkan Master Pill peringkat atas, seperti Gong Sun Yunyang, memiliki ekspresi yang bermartabat. Selain berusaha keras, mereka harus mengalokasikan setiap minat ke tempat di mana mereka dapat meningkatkan kinerja mereka dengan sebaik-baiknya. Jika bunga kristal es mati, itu akan membuat hasilnya tak tertahankan. Feng Fanyi masih mempertahankan ketidakpedulian berada di atas 1000 li, tetapi tatapan Zhong Qinglin muncul dari waktu ke waktu. Melihat Qin Yichen lagi, dia menggosok dagunya, tampak berpikir. Unlimited Realm. Perbedaan urutan pertama. 2 orang itu benar-benar memiliki keunggulan dibandingkan aku. Dia juga seorang Pillmaster dan secara alami mengetahui kesenjangan antara tahap tengah dan tahap selanjutnya. Tidak hanya kedua orang itu, tetapi bahkan alam Gong Sun Li yang berada di atasku. Setelah menarik napas dalam-dalam, Qin Yichen berkedip, seolah-olah keputusan telah dibuat. Sepertinya itu tidak bisa rendah. Karena tahap pertama memenangkan kejuaraan dengan kuda hitam, ujian selanjutnya tidak boleh malu-malu. Karakter Qin Yichen adalah tidak bertarung. Bertarung, hanya bertarung dulu. 5 menit waktu segera berlalu. Banyak Pillmaster memiliki lawan mereka, masing-masing dengan pikiran mereka sendiri. Dan dupa terbakar. Feng Yan berkata dengan kagum, Heaven's Chosen akan memainkan game kedua. Mulai. Di awal kata, banyak Pillmaster melesat seperti kilat. Ke depan. Lebih dari 200 platform batu memiliki riak perisai di depan mereka. Seolah-olah mereka khawatir tentang kekuatan eksternal atau gangguan timbal balik. Terutama perisai Qin Yichen dari 3 orang, yang paling mempesona, jelas disiapkan untuk fluktuasi proses pemurnian 3 orang. Di awal kompetisi, semua Pillmaster berpacu dengan waktu, dan Qin Yichen tidak terkecuali. Karena itu, saya harus menyebutkan detail Feng Yan. Setiap Pillmaster telah menyiapkan 20 bahan obat. Meskipun pemurniannya sangat sulit, nilainya sangat berharga. Jika dipikir-pikir, jika sulit untuk disempurnakan dan tidak berguna, Feng Yan tidak akan disukai. Hanya bahan dari semua Pillmaster, hampir 5.000 buah.
Anda dapat melihat kemurahan hati keluarga Feng dan acara alchemy Dao yang dikumpulkan oleh Heaven's Chosen. Tidak semua kekuatan bisa menahannya dengan santai. Tentu saja, keluarga Feng tidak hilang. Bagaimanapun, ramuan obat ini akan pulih setelah dimurnikan. Belum lagi menemukan lebih dari 200 pilihan surga untuk bekerja sebagai tenaga kerja. Sepertinya mereka telah mendapatkan. Tetapi detail ini tidak diperhatikan. Saat perisai terangkat, Qin Yichen adalah mata yang menatap, dan kotak batu giok yang berisi ramuan obat terbuka seketika. Qin Yichen memilih metode yang lebih aman, dimulai dengan bahan obat yang paling sederhana. Ide Zhong Qinglin adalah menggunakan 1 jam untuk menyempurnakan semua jam lainnya, dan kemudian fokus pada jam yang paling sulit. Kompetisi ini tidak menggunakan tungku pil dending, setidaknya itu adil. Dan sekarang, akhirnya, saya bisa melihat kekuatan roh yang mengerikan dari tahap tengah suci. Saya melihat 2 jari Qin Yichen seperti pedang, tiba-tiba menunjuk ke permukaan bahan obat. Nyala kekuatan roh seperti laut, dan ada pencapaian yang luar biasa. Dan bahan obat mulai meleleh dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Tanda seru. Melihatnya, meski ada banyak Master Pil Ordo Suci, kekuatan roh saat ini belum mampu menembus bahan obat, apalagi memurnikan dan melelehkan. Padahal Gong Sun Liang, ramuan obat di depanku masih bergerak. Saya melihat posisi yang paling mencolok. Saya ingin menemukan sedikit keseimbangan, tetapi itu adalah sudut mulut yang berkedut. Aku mengalihkan pandanganku dengan murung. Hai. Kekuatan roh Dao Dao melonjak, dan metode pemurnian Qin Yichen adalah untuk langsung memurnikan bahan obat dari luar ke dalam sekaligus. Keuntungan melakukan ini adalah Anda bisa mendapatkan semuanya sekaligus tanpa harus khawatir. Hal yang sama berlaku untuk Feng Fanyi dan keduanya. Semuanya dimulai dengan bahan obat yang paling mudah disuling. Meskipun untuk pil master lainnya, tidak mudah untuk memurnikan bahan obat tipe pertama. Bagaimana bisa diukur dengan akal sehat? Seiring waktu, Feng Yanli ada di tempat, dan dia dapat dengan jelas melihat kemajuan dari setiap pil master. Ketika dia melihat ketiga orang yang paling mencolok melalui riak, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangguk puas. Orang tua itu tahu bahwa begitu keuntungan dunia Fangi digunakan, bocah itu akan segera tertinggal. Aku hanya tidak tahu apa itu anak keluarga Zong. Tapi pencapaian spirit power benar-benar harus kalah dari Fangi. Jangan lihat celah ini. Mungkin itu kunci untuk menentukan juara kedua dan runner-up.